Halo, apa kabar masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia yang tetap semangat dan tetap sehat. Berjumpa lagi dengan kami channel TSC Official. TSC Official bertujuan untuk memberikan pencerahan hukum terhadap masyarakat. Jangan lupa masyarakat Indonesia yang tetap sehat dan tetap semangat, like dan subscribe channel TSC Official ini. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang overcredit kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan pihak leasing. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian istilah overcredit. Overcredit berasal dari kata take over credit yang artinya proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Kegiatan overcredit kendaraan bermotor biasa dilakukan pada masa leasing dalam hal pihak customer atau nasabah atau pengaju leasing atau lessor tidak mampu membayar angsuran kendaraan kepada pihak bank atau perusahaan leasing atau lessor. Perjanjian leasing sebagai perjanjian pokok biasanya diikuti dengan perjanjian aksesoris atau perjanjian tambahan sebagai yang berfungsi sebagai jaminan atas objek leasing. Fungsi dari jaminan ini ialah agar posisi perusahaan leasing sebagai kreditur menjadi lebih aman seandainya customer ingkar janji. Perjanjian jaminan yang digunakan untuk kendaraan bermotor ialah perjanjian jaminan fidusia, sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Fidusia. Pihak customer akan bertindak sebagai pemberi fidusia dan pihak perusahaan leasing akan bertindak sebagai penerima fidusia. Terkait dengan apakah overcredit kendaraan bermotor harus diketahui pihak perusahaan leasing, dalam pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Berdasarkan pasal ini, pihak customer dilarang mengalihkan objek leasing tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan leasing. Salah satu alasan mengapa ada larangan proses overcredit leasing yang tidak diketahui oleh perusahaan leasing atau sering disebut sebagai overcredit adalah karena proses tersebut
bisa menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak customer awal. Apabila pihak ketiga tidak membayar leasing dan kemudian menghilang, perusahaan leasing akan tetap menagih pembayaran ke customer awal. Karena perjanjian leasing sejak semula dilakukan oleh perusahaan leasing dan customer. Dengan kata lain, customer awal akan tetap bertanggung jawab atas cicilan pembayaran kendaraan meskipun sudah ada proses overcredit. Apabila overcredit kendaraan bermotor dilakukan tanpa sepengetahuan perusahaan leasing dapat melaporkan customer ke kepolisian secara pidana dan menggugat customer secara perdata. Laporan perusahaan leasing terhadap customer ke kepolisian akan didasarkan pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu mengenai penggelapan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pasal ini digunakan karena kendaraan berada pada customer dengan cara yang sah atau bukan karena kejahatan atau leasing, tapi customer menguasai barang tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga. Selain itu, laporan juga bisa didasarkan pada pasal 36 Undang-Undang Fidusia, yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta. Secara perdata, perusahaan leasing akan menggugat customer atas dasar perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Apabila klausul mengenai larangan overcredit bawah tangan tercantum pada klausul perjanjian leasing, perusahaan leasing dapat menggugat customer atas dasar prestasi perjanjian. Perlu diperhatikan bahwa laporan ke kepolisian secara pidana dan gugatan secara perdata dapat dilakukan secara bersamaan sehingga bisa saja perusahaan leasing menempuh kedua jalan tersebut pada waktu yang sama. Jadi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jika Anda akan melakukan overcredit terhadap kendaraan yang masih ada angsuran atau cicilan, kemudian Anda mengalihkan ke pihak ketiga, yang mana pihak ketiga adalah untuk mengambil overcredit itu, saran kami adalah antara pihak customer yang mengalihkan ke pihak ketiga, maka lebih baik Anda kedua belah tersebut menghadap ke perusahaan leasing.
Karena tanpa sepengetahuan pihak leasing, Anda melakukan overcredit kepada pihak ketiga, maka Anda akan bisa dipidana dengan pasal 372 penggelapan, dan Anda bisa juga akan digugat oleh perusahaan leasing. Nah, ini yang perlu diketahui kepada masyarakat semua. Kebanyakan masyarakat melakukan overcredit di bawah tangan. Artinya, di bawah tangan adalah melakukan overcredit jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan leasing. Maka dari itu, lebih baik jika ada transaksi overcredit atau overtake overcredit, Anda sebaiknya melaporkan kepada perusahaan leasing, karena Anda akan kena pasal penggelapan dan bisa digugat perbuatan melawan hukum. Demikian yang bisa kami sampaikan tema pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain dengan tema yang lain, dan mudah-mudahan pembahasan pada kesempatan kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan masyarakat dapat pencerahan tentang tema ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel TSC Official ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.